Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Good morning. Sobahul khair, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari pandemi yang sedang melanda dunia saat ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah selesai pada materi pecahan. Jadi untuk materi hari ini Bapak akan menyampaikan atau membahas soal-soal yang pernah diberikan waktu pembuatan video-video sebelumnya. Jadi soal yang akan Bapak sampaikan ini akan menjadi kisi-kisi atau contoh dari PH atau penilaian harian yang insya Allah akan kita lakukan secara daring atau online pada hari Sabtu besok. Oke, jadi kita langsung saja menuju materinya. Yang pertama, dibaca dulu soalnya. Berapakah pecahan yang senilai dengan 9/15? Jadi untuk mencari pecahan senilai itu ada 3 cara. Yang pertama itu ada menggunakan garis bilangan. Yang kedua menggunakan perkalian. Dan yang ketiga dengan menyederhanakan pecahan. Jadi kita pilih saja salah satu. Kita pilih yang perkalian. Oke. Jadi harus kita kalikan dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebut harus kita kalikan dengan angka yang sama. Angka berapa? Angkanya boleh 2, 3, 4 atau seterusnya. Boleh, terserah. Kita ambil angka 2 saja ya. Berarti 9/15 dikali 2/2. Jadi harus dikali pembilang dan penyebutnya harus dikali dengan bilangan yang sama. 9 dikali 2 sama dengan 18. 15 dikali 2 sama dengan 30. Maka 9/15 itu akan senilai dengan 18/30. Seperti itu. Oke, nomor 1 sudah clear ya, harus dikali dengan bilangan yang sama. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita baca soalnya. Tentukan bentuk paling sederhana dari 14/24. Maka kata kuncinya ada di kata paling sederhana. Berarti kita harus membaginya ke bentuk yang sampai tidak bisa dibagi lagi. Oke? Jadi harus dibagi dengan bilangan berapa, Pak? Boleh bilangan prima. Yang prima berapa saja tuh? Ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita bagi dulu dengan 2 ya. 14/24 dibagi 2/2. Ingat, harus dibagi dengan bilangan yang sama juga, sama seperti yang awal tadi. Kalau yang awal tadi kan perkalian, sekarang ini pembagian. 14 dibagi 2 sama dengan 7/24 dibagi 2 sama dengan 12. Masih bisa dibagi lagi tidak? 7 dibagi 2, koma hasilnya desimal. 7 dibagi 3 juga desimal. 7 dibagi 5 juga desimal. 7 dibagi 7 bisa ya, 1 ya. Tapi 12 dibagi 7 desimal. Maka ini adalah bentuk yang paling sederhana. Maka 14/24 bentuk yang paling sederhananya adalah 7/12. Oke, ini soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Kita baca soalnya. Tanda perbandingan untuk pengisi titik-titik di bawah ini adalah, berarti tanda apa yang tepat? Tandanya ada apa saja sih? Tandanya ada kurang dari ya. Ada lebih dari. Oke, bagaimana cara membandingkannya? Cara membandingkan pecahan itu bisa dengan kita kali ya. Harus kita kali. Bisa dengan kita kali.
Sini Pak ganti warna dulu. Ganti warna biru. Kita buat tanda silang. 3 ini kita kalikan dengan 12. Berapa? 3 dikali 12 sama dengan 36. Lalu akan kita bandingkan dengan, jadi yang 3 dikali 12 ditaruh di baris sebelah kiri. Lalu akan kita bandingkan, kita ganti warnanya supaya bisa membedakan. 10 dikali 4. Berapa 10 dikali 4? 40, kita taruh sebelah sini. Mana yang lebih besar? Kita ganti lagi penanya warnanya. Mana yang lebih besar, 36 atau 40? 40 ya. Berarti tandanya 36 lebih kecil daripada 40. Tandanya berarti ke sini ya. Berarti 3/4 itu lebih kecil dari 10/12. Berarti tandanya harusnya adalah lebih kecil dari. Oke ya, jadi dibentuk seperti silang. Perkalian dulu ya. Perkalian yang atas dikali yang bawah dan yang atas dikali yang bawah, seperti itu. Lanjut kita ke nomor 4. Kita baca soalnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Ingat, dari yang terkecil. Kita tandai dari yang terkecil. Untuk mengurutkan pecahan, itu kalau penyebut itu yang bawah ya. Kalau penyebutnya ini sama, maka tinggal diurutkan saja. Kalau ini kan penyebutnya tidak sama ya. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Kita samakan penyebutnya. Di sini mau kita samakan menjadi angka berapa? Di sini ada angka 8 ya, 6, 4 dan 3. Berapa kira-kira angka yang bisa membagi ke 4 angka ini? Angka 24. Kita mulai dari yang pertama ya. Kita rubah menjadi penyebutnya 24. 3/8 dikali berapa supaya penyebutnya ini nanti hasilnya 24 dikali 3. Kalau yang bawah dikali 3, maka yang atas juga dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Oke, sudah dapat yang ini ya. 9/24. Lalu yang 5/6 dikali berapa supaya penyebutnya ini hasilnya 24. 6 dikali berapa supaya penyebutnya hasilnya 4? Kali 4. Berarti atas juga dikali 4. 6 kali 4 itu sudah 24 ya. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 20. Oke, sudah dapat 2 nih. Kita cari lagi yang berapa tadi? 1/4. 1/4 dikali berapa supaya penyebutnya ini hasilnya adalah 24. 4 dikali berapa? 4 dikali 6. Yang bawah dikali 6 berarti yang atas juga dikali 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Nih. Udah dapat ya kita. Sudah dapat 3. Yang ini sudah dirubah. Tinggal yang terakhir 2/3 dikali berapa supaya hasilnya penyebutnya adalah 24. Dikali berapa? Dikali 8. Yang atas juga dikali 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. Oke, kita sudah dapat angka-angkanya nih ya. Ada 9/24, 20/24, 6/24 dan 16/24. Sini penyebutnya sudah sama semua ya, 24 semua. Tinggal kita urutkan mana yang paling kecil. Oke, kita kasih nomor. Yang paling kecil mana?
6 ya, ini nomor 1. Lalu mana lagi? 9, nomor 2. Lalu mana lagi? 3/2, 2/3 ya. Ini nomor 3. Dan yang mana lagi? Yang terakhir ini ya, nomor 4. Nah, tinggal kita urutkan. Yang nomor 1 tadi kita urutkan ya. Berarti 1/4, 3/8, 2/3. Aduh. Dan yang terakhir 5/6 nih jawabannya. Berarti 1/4, 3/8, 2/3 dan 5/6. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5. Kita baca soalnya. Ubah pecahan biasa berikut menjadi pecahan campuran. Kemarin kan ada 2 cara kan? Dengan cara pembagian, porogapit, dan cara pengurangan. Oke, kita pakai cara pengurangan saja ya, biar cepat. 21 kita pakai cara pengurangan, diingat-ingat pembilang dikurang dengan penyebut. Oke, jadi 21 dikurang 4 sama dengan berapa? 17. Lalu 17 hasilnya ini kita tulis lagi dikurang 4 berapa? 13. Hasilnya lagi masih bisa dikurang 4. 13 dikurang 4 masih bisa ya. Berapa? 9. 9 masih bisa dikurang 4, masih bisa. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Lalu 5 masih bisa dikurang 4, masih bisa, hasilnya 1. Oke, 1 masih bisa dikurang 4, masih, tetapi hasilnya negatif. Benar. Sudah, ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tulis sebagai bilangan bulatnya 5. Hasil akhirnya ada berapa? 1. Berarti kita tulis 1 ini taruh di atas. Lalu penyebutnya tetap 4. Nah, maka nih pecahan campurannya adalah 5 1/4. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 kita baca soalnya. Ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, nih yang paling sederhana. Kemarin anak-anak pada lewat semua. Bukan semua, Ding. Ada beberapa yang terlewat, tidak dirubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Oke, cara untuk merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah dengan mengalihkan bilangan bulat dan penyebut. Bilangan bulat dikali dengan penyebut. Berapa bilangan bulatnya? 5 dikali 4 sama dengan berapa? 20. Lalu hasilnya, hasil kalinya ini dijumlahkan, ini dikali ya. Ini dijumlahkan dengan pembilangnya 20 ditambah 3 berapa? 23. Penyebutnya tetap ya, berarti 23/4. Ini hasilnya 23/4 pecahan biasa. Bisa sederhanakan? Ya bisa ya, karena 23 sudah bilangan prima. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan
desimal. Pecahan desimal kemarin bagaimana cara merubahnya? Kita harus membuat penyebutnya, ini penyebut, kita buat menjadi 10 atau 100 atau 1000 ya. Kita lihat bisa dirubah kemana. Dirubah ke 10, 25 bisa nggak? 25 kita rubah ke 10. Nggak bisa ya. Jadi harus kita rubah ke 100. Berarti harus dikali berapa? Harus dikali berapa 25 supaya dia menjadi 100? Dikali 4. Berarti yang atas juga harus dikali 4. 15 dikali 4 sama dengan berapa? 60. 60 per 100. Lalu kita rubah ke desimalnya. Ada berapa nol di sini? Di bawah ada 2 nol ya. 1, 2. Berarti ada 2 angka di belakang koma. Berarti 0,60. Seperti itu ya. Ada 2 angka kan? 6 dan 0. Atau boleh juga kita tulis 0,6 saja. 0,6. 0 di belakang koma yang sebelah sini ini boleh tidak dibaca. Seperti itu. Lanjut ke nomor 8. Ubahlah pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Caranya kita lihat berapa kali koma itu mundur untuk hilang. Kita hitung ya. Komanya mundur berapa kali ya? 1, 2. Berarti ada 2 kali 0 ya. Kita tulis angkanya 45 per berapa kali tadi? 2 kali, berarti dia nolnya 2 kali. Seperti itu. Jadi 45 per 100. Bisa kita bagi, bisa kita sederhanakan. Oke, sama-sama dibagi dengan 5. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Masih bisa dibagi lagi? Nggak bisa ya. Ini kok kayak 9. Nah, berarti ini hasilnya 9 per 20. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi bentuk persen. Untuk menjadi bentuk persen berarti persen apa artinya kemarin? Per 100. Berarti penyebutnya harus kita rubah menjadi 100. Berarti 25 dikali berapa? Supaya 25 ini berubah jadi 100. Dikali 4 ya. Kali 4. Yang atas juga harus dikali 4. 8 dikali 4 sama dengan 32. Berarti 32 per 100 sama dengan 32 persen. Atau 32 per 100. Ini jawabannya. Kita masuk ke soal yang terakhir. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa yang paling sederhana. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 60% artinya adalah 60 per 100. Ya. Sama-sama kita bagi dengan 10. Kita sederhanakan. 60 per 100 dibagi 10. Berarti 6 per 10 ya. Masih bisa dibagi lagi? Masih. Kita bagi dengan 2 per 2. Maka hasilnya 3 per 5. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, kita tiba di nomor terakhir, nomor 10. Jadi itu bisa untuk anak-anak belajar. Nanti soalnya akan tidak jauh-jauh bentuknya seperti itu. Nanti silahkan belajar lagi materinya. Ada di buku.
di buku cetak yang sudah dibagikan ya. Itu dari halaman 8. Dari halaman 8 sampai halaman 24. Di halaman 8 sampai 24 buku cetak silahkan dibaca, dipelajari. Nanti kita akan melaksanakan PH di hari Sabtu. PH-nya di hari Sabtu. Oke. Terima kasih. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan wapri ke Bapak. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.